part of KG Radio Network. 98,9 Sonora FM News Traffic and Music. Sesuai dengan janji saya tadi di mendekati jam 2 siang tadi. Dan selain itu juga kalau misal Anda udah melihat ya dari sosial media kita gitu, di mana di @sonora_Semarang sudah dirilis ada sebuah flyer di mana hari ini kita akan ada perbincangan menarik mengenai temanya adalah cegah terjadinya teror oleh kelompok radikalisis pada Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi COVID-19. Dan telah hadir di studio, ini ada Ketua KPU Kota Semarang, Mas Henry Cassandra Gultom. Halo, selamat siang Mas. Halo, selamat siang Mas Bayu. Oke, saya panggilnya Mas aja ya. Ini mumpung kayaknya masih muda begitu ya. Asal jangan dipanggil Mbak aja. Baik, dan yang sudah hadir di studio juga di sini ada Bapak Kuwait. Bapak Kuat, ini dari Kabid Humas Polda. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas Bayu. Baik, dan tersambung juga lewat telepon, ini Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Jawa Tengah, ada Bapak Profesor Dr. Syamsul Ma'arif, MAG. Halo, selamat siang, Bapak. Selamat siang. Baik. Semuanya. Baik, karena berhubung ini Bapak Syamsul tidak bisa menghadiri di studio Sonora, kita tersambung lewat telepon. Tapi ini menarik sekali, dimana ketika kita berbicara mengenai pilkada serentak yang akan dilaksanakan nanti 9 Desember, begitu kan, nanti di Semarang akan memilih wali kota dan juga calon wakil wali kota. Dan tentunya ketika menuju ke sana, ketika kita masih selebrasi bersama begitu mengenai kampanye, dan disinilah seringkali terjadi banyak hal-hal yang cukup bisa dibilang banyak gangguan seperti itu. Dan karena sesuai dengan tema hari ini juga kita berbicara mengenai soal teror kelompok radikal ISIS, saya mencoba untuk menggali terlebih dahulu dari Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Jateng di sini untuk Pak Syamsul. Pak Syamsul, saya mencoba untuk berbicara mengenai kondisi sekarang, Pak, begitu mengenai kelompok radikal ISIS sendiri untuk di pilkada tahun ini seperti apa, Pak, kondisinya, Pak? Ya, terima kasih. Memang radikalisme itu sesuatu yang tiba-tiba meledak gitu ya. Meskipun seperti nampak biasa-biasa saja gitu ya. Tapi gerakan-gerakan mereka itu masih tetap eksis dan tak pernah luntur gitu ya. Meskipun ini isu pandemi dan di isu corona ini, mereka semakin bergerak nyata dan melakukan aktivitas-aktivitas bahkan amalia. Kita kalau melihat kemarin di Sigi, Sulawesi Tengah itu siapa yang tahu tiba-tiba melakukan pembantaian terhadap 4 orang begitu. Nah, makanya kondisi-kondisi semacam ini harus senantiasa ada semacam early warning, ada kesiapsiagaan dari siapapun untuk selalu waspada dan harus menjaga lingkungannya, menjaga yang sangat penting ya di daerahnya masing-masing. Apalagi di tengah isu-isu politik ataupun pilkada, tentu saja mereka juga pasti juga tidak akan diam begitu saja. Makanya kita semuanya harus melakukan mitigasi secara bersama-sama, paham-paham radikal yang telah menyasar di seluruh elemen masyarakat dengan cara kesiapsiagaan. Semua harus memantau, memberi bimbingan, mengedukasi kepada tetangga, teman, ataupun masyarakat untuk senantiasa cinta negara ini. Itulah bagian daripada nasionalisme. Maka peningkatan imunitas itu sangat penting. Ya, supaya imunitas itu tidak direduksi, kemudian tidak dijadikan semacam sesuatu yang sepele begitu ya. Tetapi memang ini menjadi orientasi kita bersama. Baik. Kalau begitu saya akan mencoba ke Pak Kuat dulu di sini. Pak, ini mengenai kalau di Semarang sendiri begitu ya, Pak ya. Untuk ancaman terorisme atau tentang kelompok radikal ISIS ini sendiri, apa yang sedang terjadi, Pak, kalau di Semarang, spesifik di Semarang, Pak? Baik, terima kasih Mas Bayu. Kalau di Semarang, kita juga merasakan saat ini Semarang dalam keadaan aman-aman saja. Dalam arti personil juga siap siaga, masyarakat juga
begitu menaruh perhatian berkaitan masalah keberadaan penuh penyebaran terorisme ISIS, di mana kita melihat masyarakat ya dengan kondisi demikian, mereka juga dengan senantiasa melaksanakan kegiatan dalam upaya untuk menciptakan situasi lingkungan dalam keadaan aman kondusif. Kita melihat dari beberapa semacam spanduk MMT tergelar oleh masyarakat dalam upaya untuk bisa menyampaikan bahwa masyarakat Semarang, Jawa Tengah pun juga menolak dengan adanya paham radikalisme maupun ISIS. Oke. Nah, bentuk biasanya seperti apa Pak? Bentuk ancaman yang sebenarnya ini sering kerap terjadi begitu Pak? Nah, ini berkaitan dengan masalah pilkada, tentunya kita melihat hal ini, tentunya Polri dalam ini juga senantiasa dalam ini Bapak Kapolri, Bapak Kapolda selalu menekan kepada anggota selalu waspada, baik waspada kepada diri sendiri, kemudian makut, kemudian tempat fasilitas umum. Ya, ancaman-ancaman tentunya kalau kita melihat di sini, kalau di Semarang sendiri belum ada kita melihat ya sejauh ini, mungkin pasca 1 tahun nggak ada. Tentunya kalau melihat di kejadian lain termasuk juga ancaman kepada pribadi person. Ya, ini tentunya person per person saja perlu waspada, perlu hati-hati. Terlebih kita juga masyarakat, mereka juga serta-merta akan selalu mengingatkan untuk selalu menaruh perhatian kepada orang yang sekiranya patut untuk dicurigai. Dengan demikian ya setidaknya secara dini kita bisa antisipasi untuk manakala mungkin terjadinya terhadap ancaman-ancaman. Oke. Saya mau ke Mas Nanda dulu deh kalau gitu deh. Mas Nanda, ini mengenai dengan adanya seperti biasa ya, kalau misal ada pemilu, kemudian ada kampanye dan segala macam, ini banyak sekali distraksi Mas begitu, dan salah satunya yang ini kerap terjadi akhir-akhir ini karena isu ini saya rasa sih ini semakin gencar begitu ya, mengenai soal terorisme sendiri. Dari KPU menanggapinya seperti apa Mas? Baik, sebelumnya saya ingin menyapa dulu Prof. Samsul. Assalamualaikum, selamat siang Prof. Semoga sehat. Bertemu lagi, dan juga Pak Kuat juga ada di sini. Kalau dari KPU menanggapi soal ancaman terorisme, pada intinya kita tetap kemudian memperlakukan semua kegiatan itu sesuai dengan regulasi. Dan juga saya kira terkait tentang ancaman-ancaman yang berhubungan dengan terorisme yang berkemungkinan nantinya bersinggungan dengan penyelenggaraan pemilu, saya kira dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia dalam khususnya Polda Jawa Tengah saya kira juga sudah sangat banyak mengambil peran untuk kemudian melakukan mitigasi masalah dan juga melakukan pencegahan ya. Jadi saya kira terkait tentang pencegahan juga sudah banyak kan. Alhamdulillah di kurang dari 1 hari lagi ya, 1 hari lagi penyelenggaraan kampanye di Pilkada Serentak 2020 ini akan berakhir. Sejauh ini sepenglihatan kami, khususnya di Kota Semarang, saya kira tidak ada sebuah problem yang berarti yang kemudian berkaitan dengan ancaman terkait tentang terorisme. Ya, kurang lebihnya. Tapi sejauh ini kalau saya melihat dari KPU ini kan memang sedang gencar gitu untuk mengkampanyekan juga untuk masyarakat Kota Semarang ini agar menggunakan hak pilihnya seperti itu, entah itu melalui media sosial, entah itu melalui sosialisasi secara langsung dan lain sebagainya begitu. Bahkan sampai kemarin pun bikin jingle juga ya Mas ya, ada kompetisi jingle juga ini demi menarik perhatian dan juga partisipasi bagi masyarakat Semarang begitu. Tapi adakah juga spesifik hal yang dilakukan oleh KPU untuk menanggulangi soal yang terkait dengan kampanye-kampanye yang terkait dengan melawan terorisme ini Mas? Jadi gini, kalau di KPU itu bahasanya bukan kampanye ya Mas Boy, tapi lebih kepada sosialisasi. Tentunya memang kita tidak pernah berhenti untuk melakukan sosialisasi sesuai dengan tahapan PKPU 5 tahun 2020. Jadi semua hal ya juga kita sampaikan ke masyarakat, mulai dari bagaimana tahapan awalnya terkait tentang penganggaran, lalu kemudian pencalonan, lalu kemudian pemutahiran data, kampanye dan lain sebagainya juga kita sampaikan ke masyarakat. Dan kalau kemudian secara spesifik mensosialisasikan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kekerasan, saya kira tidak. Tetapi memang kita mensosialisasikan agar pemilu ini bisa berjalan dengan damai, bisa berjalan dengan aman, lancar, dan juga tentunya juga selain sukses adalah sehat. Jadi kita mengimbau kepada seluruh pihak yang ada di Kota Semarang sesuai dengan arahan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk tetap bisa sportif, tetap bisa menjaga mekanisme aturan yang sudah ditetapkan, bagaimana caranya sehingga akhirnya tidak ada letupan-letupan atau kemudian percikan-percikan yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kemudian
ditindaklanjuti menjadi sebuah upaya-upaya yang nantinya menimbulkan kekerasan atau terorisme. Mungkin begitu, Mas Bay. Oke. Dan saya mau ke Pak Syamsul lagi begitu, Pak. Ini kan kalau bisa kita katakan bahwa ini menjadi sebuah sebuah antisipasi harusnya yang dilakukan oleh seluruh kalangan begitu. Nah, bentuk antisipasi seperti apa, Pak? Mungkin yang bisa disampaikan untuk masyarakat terlebih dahulu nih. Singkat saja, Pak, sebelum kita nanti masuk akan ke segmen kedua. Ya, antisipasinya ya kita harus senantiasa meningkatkan penjagaan, pola-pola penjagaan, saling bergandengan tangan satu sama lain, dan saling menjaga damai di antara kita. Jangan sampai ada letupan-letupan yang bisa memecikkan api-api emosional gitu ya di antara kita semuanya. Keanekaragaman di Jawa Tengah, di Semarang ini kan luar biasa, itu harus dijaga. Mereka harus senantiasa keep in touch ya, apalagi di era pandemi seperti ini, maka perlu bergotong royong ya, menimbulkan empati, solidaritas sosial. Nah, justru nilai-nilai agama ya itu mampu mentransformasi kebaikan-kebaikan itu. Disinilah saatnya kita menjadi orang-orang yang baik ya, dalam arti memiliki kesalehan sosial, terutama di era-era pandemi ini. Insya Allah ketika kita bisa jogo tonggo, jogo masyarakat itu secara otomatis kita bisa melakukan pendekatan hati ke hati. Itu akan mampu untuk mereduksi tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Nah, makanya sekali lagi memang seperti radikalisme itu kan extraordinary crime ya, kejahatan kemanusiaan. Maka perlu ada namanya extraordinary strategi ya, harus jitu untuk mematahkan mereka. Maka cara kesiapsiagaannya ya kita harus menjadi masyarakat yang sadar akan pentingnya menjaga persatuan, menjaga NKRI. Baik, berarti bisa saya katakan bahwa merawat keberagaman ini menjadi salah satu kunci yang harus dipunya oleh seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, begitu ya Pak ya? Betul ya, betul. Ini tadi digarisbawahi bahwa ternyata merawat keberagaman ini jadi sebuah hal yang perlu dijaga oleh kita semua, menjadi tanggung jawab kita semua sebagai masyarakat Indonesia. Nah, tapi bagaimana setelah kita menjaga itu semua dan tapi ancaman masih ada, kira-kira persiapan seperti apa yang dilakukan untuk mengamankan ini semua begitu? Saya mau ke Pak Kuat dulu, untuk persiapan pengamanan sendiri untuk di Semarang seperti apa Pak ini Pak? Baik Mas Wahyu, tentunya kami izin menyapa dari Prof. Syamsul yang tadi pagi juga menyampaikan sedianya beliau juga masuk hadir di studio, namun kesehatan tiba-tiba juga beliau agak kurang ya. Beliau nyampaikan ke saya kalau mohon maaf tidak bisa hadir. Dan tentunya kami doakan Prof tetap sehat, semangat sehingga bisa melaksanakan tugas mulai ke depan. Juga Mas Nanda terima kasih. Terima kasih Kak. Jadi kami juga perlu kami luruskan, kami bukan dari Kabid Humas tapi Bid Humas. Oh, Bid Humas. Kalau Kabid Humas adalah kepalanya Bapak Kombes Pol Iskandar. Beliau sekarang ini ada di mana? Di Surakarta. Nah, tentunya kami dalam ini ada menindaklanjuti adalah lingkup Jawa Tengah. Di mana untuk Jawa Tengah sendiri dalam pilkada ini kan ada 21 tempat, 4 kota, 17 kabupaten. Ya, tentunya dengan jumlah cukup banyak kegiatan pelaksanaan pilkada ini, begitu juga Polri sudah menyiapkan personel yang dipersiapkan dalam rangka untuk melaksanakan pengamanan pilkada ini. Perlu kami sampaikan bahwa untuk pergeseran pasukan atau personel dalam rangka melaksanakan pengamanan di 21 tempat ya, 4 kota 17 kabupaten ini 14.575 personil dipersiapkan ya. Kemudian BKU dari Polda 525 Brimob. Kemudian 180 personil Samapta. Kemudian bagi Polres yang tidak melaksanakan kegiatan pilkada, mereka dipergunakan juga untuk membackup ya, membackup tetangga-tetangga
ada sekitar 540 Dalmas, kemudian 540 personil PAM TPS. Ya tentunya dalam hal ini pimpinan, karena ini cukup personil yang digerakkan harus cukup banyak. Dalam hal ini Bapak Kapolda, ya, untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa anggota sebelum terjunkan, ini berkaitan dengan masalah COVID-19 juga saat ini, mereka harus menjalani tes kesehatan prokes, yaitu di swab, ya, kemudian antigen kemarin di Polrestabes dilaksanakan juga sekian banyak orang, sekian banyak personil, termasuk juga personil dan personil yang diterjunkan dalam kondisi harus sehat. Harus sehat. Ya harus sehat, karena apapun juga tidak ingin nanti justru menambah kloter baru berkaitan masalah pilkada. Ya tentunya ini adalah sebagai upaya dari institusi Polri dalam upaya untuk mencegah percepatan penyebaran COVID, diharapkan bahwa dalam kegiatan pilkada ini setidaknya betul-betul semua baik itu personel kemudian masyarakat juga betul nyaman. Kemudian kaitannya masalah untuk anti teroris, tentunya personel yang disiapkan betul-betul dipersiapkan dalam arti ya berkewajiban untuk selalu waspada terhadap lingkungan dalam upaya untuk tugas domainnya adalah menciptakan situasi aman dalam pelaksanaan pilkada nanti. Ya. Oke. Seperti itu. Baik, saya mau ke Prof. Syamsul dulu. Ini, Prof, kalau saya melihat begitu ya, bahkan ini juga kemarin sempat disampaikan, saya membaca berita dari Solo kemarin, Gibran kalau nggak salah itu mengatakan bahwa untuk melawan terorisme ini adalah dengan cara mengembalikan identitas begitu, mengembalikan identitas kita sebagai masyarakat Indonesia yang berteguh pada Pancasila. Nah, tetapi selain itu juga ternyata banyak hal-hal yang sekarang terjadi juga ini berdasarkan hal-hal yang ada berita-berita hoax, kemudian ujaran kebencian dan segala macam seperti itu. Nah, kalau dari Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Jateng sendiri, ini hal apa yang sudah dilakukan untuk mengcounter itu seperti itu, Prof? Ya, kita melakukan 3 tahapan sesuai dengan tupoksi KPT. Kepanjangan tangan dari BNPT. Pertama adalah melakukan kesiapsiagaan. Yang kedua kontraradikalisme, yang ketiga diradikalisasi. Kita senantiasa membangun upaya-upaya membangun imunitas supaya tidak terpapar radikalisme di anak-anak muda, perempuan ya. Kemarin kita di Pekalongan melakukan kerjasama dengan perempuan untuk duta damai. Ya, kemudian melalui di Semarang kita juga mengagendakan kemarin sudah dengan media literasi untuk bagaimana kita mampu melakukan mitigasi, melakukan kontra narasi terhadap radikalisme yang sekarang ini sudah gencar mereka lakukan melalui media. Karena memang generasi milenial itu kan sasarannya di media. Ya, guru-guru sekarang ini harus waspada, orang tua juga sangat harus waspada terhadap perkembangan anaknya, lingkungannya. Karena para teroris ini sudah menyasar mereka melalui media medsos ya, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya itu. Dan hasil-hasil penelitian terbaru juga menyatakan begitu, apalagi ini disebut dengan Portrait of Generation Next itu ya, yang notabene memang realitas generasi sekarang ini sudah berdekatan dengan gawe. Maka berselingkuhnya radikalisme, terorisme melalui gawe itu sangat-sangat luar biasa. Maka konten-konten narasi perdamaian itu perlu dikembangkan. Ya, isi-isilah konten melalui medsos ya, melalui konten-konten moderasi beragama katakanlah, cinta damai, cinta kasih itu, yang membangkitkan semangat solidaritas kita sebagai orang Indonesia yang memiliki adat ketimuran. Misalkan tadi di Solo itu siapa namanya, Mas Gibran itu lebih kepada cultural identity, itu memang benar karena kita ini sudah diserang oleh tren ideologi yang notabene sudah menyasar, sudah disebar melalui
media massa itu ada invisible hand. Saya menyatakan ada invisible hand yang tujuannya adalah mereduksi kebudayaan kita. Nah, langkah-langkah reduksi itu perlu kita tanggulangi dengan penguatan local wisdom, ya, kearifan lokal itu. Yang notabene kita ini kan orang yang kaya terhadap kearifan lokal, tapi tidak pernah direvitalisasi, kurang menyentuh ke arah itu. Maka oleh karena itu kurikulum ya, sekolah itu harus senantiasa mengembangkan kembali, memperkuat identitas local wisdomnya itu. Nah, pijakan ataupun muara daripada local wisdom itu kan sebenarnya di Pancasila itu, kalau kita tahu sejarah panjangnya kan gitu kan. Betul. Baik. Jadi makanya penguatan Pancasila menjadi sesuatu yang tak terelakkan, ya. Makanya kembalikan jati diri kita, dan jangan pernah ada, sekali lagi, dikotomisasi antara agama dan Pancasila. Nah, jangan pernah melakukan dikotomisasi terhadap agama dan Pancasila. Karena Pancasila lahir justru dari orang-orang yang beragama, para ulama, tokoh-tokoh agama gitu kan. Baik. Dan di sana terjadi percikan-percikan daripada agama-agama yang ada. Baik, Prof, ini semakin menarik begitu ketika ini mulai disinggung mengenai agama begitu ya. Saya ini mengutip dari indonesia.go.id di mana presiden ini kemudian melempar wacana. Jadi nanti istilah radikalisme ini akan diubah menjadi manipulator agama, karena tujuannya ini untuk memisahkan unsur radikalisme dari agama, seperti itu. Nah, untuk komentar dari Prof. Syamsul sendiri seperti apa? Ya, memang tidak ada hubungannya terorisme, radikalisme dengan agama, itu tidak ada. Kekerasan itu tidak ada dalam agama-agama, itu tidak ada. Namun faktanya banyak justifikasi ya yang dipakai oleh para radikal teroris itu untuk menjustifikasi teologis mereka dengan agama. Jadi ada semacam pembajakan lah kira-kira. Seperti pembajakan agama untuk kepentingan mereka. Nah, kalau kita melihat sebuah hasil penelitian ya, ada correlative of public support for terrorism in the Muslim world itu sudah jelas kalau memang mereka itu tidak sebenarnya jauh dari nilai agama, tetapi nyatanya memang mereka menggunakan agama untuk kepentingan mereka. Jadi merusak fasilitas, merusak, menghalalkan segala cara untuk katakanlah ada radikal politik ingin merubah pemerintahan ya. Jadi ada namanya radikal pemikiran, radikal politik, dan radikal action atau amalia. Nah, tahapan-tahapan itu saya pikir harus kita pahami. Kalau radikal pemikiran secara otomatis ada kalanya orang menggunakan agama untuk kepentingan-kepentingan sesaat itu. Baik, saya mau ke Mas Nanda dulu deh. Ini kan karena berhubungan ini pilkada ini di tengah pandemi COVID-19 begitu, dan di tengah ini juga diruk-pikuk soal isu-isu yang mengenai terorisme ini juga sedang terus digempur begitu. Nah, tapi ini untuk masyarakat Kota Semarang sendiri, Mas Nanda ya, ini apakah kan mungkin masih banyak juga yang merasa takut begitu nanti kalau misalnya ke TPS nanti terkena COVID-19 atau gimana seperti itu kan masih menjadi ketakutan bagi banyak masyarakat di Indonesia sendiri. Nah, tapi KPU sendiri untuk mempersiapkan ini seperti apa, Mas? Baik, jadi KPU tidak intinya Mas Bayu untuk melakukan sosialisasi ya. Sosialisasi ke masyarakat itu bukan hanya soal tanggal 9, tetapi sosialisasi bahwa misalnya KPU sudah menyiapkan semua hal-hal yang berkaitan tentang protokol kesehatan. KPU sudah memastikan bahwa seluruh jajaran yang bertugas itu sudah dinyatakan sehat kan begitu, dan juga KPU juga sudah memastikan sudah berkoordinasi dengan gugus tugas, dinas kesehatan, dengan kepolisian dan juga dengan stakeholder terkait untuk memastikan bahwa semua perjalanan dari tahapan itu insya Allah bisa aman, lancar, dan sukses. Sebenarnya yang lebih penting adalah bagaimana kemudian kita itu selalu tidak henti-hentinya memberikan edukasi ke masyarakat dalam menerima atau merespon setiap informasi yang masuk. Karena memang sekarang ini kan setiap informasi yang masuk itu kan bisa dengan cepatnya tanpa pernah ada
proses klarifikasi atau proses verifikasi. Nah, hal seperti ini yang sebenarnya menurut saya itu seringkali akhirnya dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang mungkin tujuan awalnya tidak sampai seperti mungkin radikalisme yang terstruktur atau terencana, tetapi hal-hal tersebut terkadang justru membuat jadi kerikil-kerikil di dalam perjalanan tahapan gitu. Hoax-hoax seperti itu yang akhirnya akan mewarnai ya, memberikan warna-warna yang cukup negatif dalam proses penyelenggaraan. Namun alhamdulillah kalau untuk di Kota Semarang hal seperti itu sudah sangat terkontrol dan kondusif. Nah, harapan kita selanjutnya adalah kalau menurut saya melihat irisan antara radikalisme dan juga dalam pelaksanaan tahapan, yang terpenting adalah selain kemudian selalu menggaungkan atau mensosialisasikan mengenai bagaimana kegiatan setiap tahapan dan juga bagaimana kemudian manfaat-manfaat yang bisa kita raih dengan membangun keragaman. Yang hal terpenting lainnya adalah bagaimana kemudian memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk tidak henti-hentinya membiasakan atau membudayakan ya yang namanya proses cek, klarifikasi, konfirmasi, atau kemudian proses verifikasi, sehingga nantinya setiap ada informasi yang masuk itu tidak hanya ditelan mentah-mentah. Jadi kita sekarang itu kan memang ada di zaman dimana semua yang viral itu, maka semua hal yang viral itu akan bisa dibilang dalam tanda kutip dianggap itu yang benar, padahal kan belum tentu. Nah, hal seperti ini yang saya kira kalau kemudian pola-pola pemahaman di masyarakat ini sudah semakin baik dan akhirnya semakin bisa memaksimalkan hal tersebut, saya kira hal negatif sekecil apapun berhubungan dengan pilkada ataupun tidak dengan pilkada, saya kira akan sulit untuk dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memang berkeinginan untuk merusak sebuah situasi. Begitu. Okay. Nah, ketika nanti datang ke TPS ini protokol kesehatan seperti apa yang akan diterapkan, Mas? Ya, di KPU khususnya di Kota Semarang ya, dan saya yakin ini juga sama dengan KPU-KPU di seluruh Indonesia ya, khususnya juga Jawa Tengah ya. Jadi saya kira sekarang ini datang ke TPS ini menjadi sesuatu hal yang unik ya, karena insya Allah ini merupakan pilkada yang pertama dan terakhir ya, yang di tengah pandemi. Kita juga ya bahasanya amit-amit lah, jangan sampai ada lagi lah pilkada di tengah pandemi. Dan ini saya kira kita bisa menjadi saksi sejarah di mana besok itu ketika kita datang ke TPS itu biasanya kita akan salaman. Kalau dulu kan begitu, saya hai, ngobrol sama Bu A, Pak B, DC gitu. Ini enggak, kita datang itu dengan jam yang sudah dibagi ya. Jadi ada penjadwalan jam. Walaupun sebenarnya tetap boleh datang di luar dari jam tersebut, tetapi sebenarnya sudah ada upaya untuk membagi jam. Yang kedua, ketika kita datang itu kita akan diukur suhunya, lalu kemudian disuruh cuci tangan, lalu kemudian nanti kita diberikan sarung tangan plastik, menerima surat suara, memberikan tanda coblos, sarung tangan plastiknya dibuang, dikasih tinta tetapi tidak dicelupkan, ditetes. Lalu kemudian nanti juga ada maksimal satu TPS 500 orang. Seluruh petugas KPPS itu sudah di rapid test dan juga menggunakan masker medis, menggunakan face shield dan juga menggunakan sarung tangan latex. Lalu kemudian ada baju hazmat 2 buah di tiap TPS. Tujuan utamanya adalah untuk melayani apabila ada yang sedang melakukan isolasi mandiri di rumah. Itu juga tetap bisa dilayani. Lalu kemudian untuk yang di rumah isolasi juga sudah akan dilayani. Kami tidak henti-hentinya berkoordinasi dengan para stakeholder yang berkaitan tentang bidang itu. Jadi pada intinya sekarang itu tugas kami adalah bagaimana memastikan semua fasilitasi untuk warga negara Republik Indonesia, khususnya warga Kota Semarang, untuk tetap bisa menyalurkan hak pilihnya. Ya, kata kuncinya adalah fasilitasi ya, bukan pemaksaan. Jadi kita itu berusaha untuk selalu membangun ruang-ruang sehingga akhirnya nanti apabila masyarakat ingin menggunakan hak pilihnya, kita sudah siap. Gitu Mas Bay. Nah ini berarti sudah terjawab di mana saya mengambil data dari Pemkot ini sebanyak 498 warga Semarang begitu yang terkonfirmasi positif ini tetap bisa menyalurkan suaranya. Nah itu nanti sistemasinya seperti apa, Mas? Ya, sistemnya kalau mereka tinggal ada di lokasi mana kan begitu. Dan yang sebelum saya bilang lokasi mana, pertanyaan keduanya adalah mereka berkenan atau tidak nyoblos kan begitu. Karena nyoblos itu kan juga pilihan. Betul. Ya kan, memilih ataupun tidak memilih itu kan juga pilihan. Kita tidak boleh memaksakan mereka untuk memilih kan. Nah, ketika mereka sudah memutuskan untuk memilih, pasti kan kita juga sekarang ini berkoordinasi. Besok saya berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan dan para stakeholder yang mengurusi rumah-rumah isolasi untuk kemudian memberikan data
warga Semarang yang sudah melakukan isolasi di tempat-tempat isolasi. Untuk kemudian kita bikinkan namanya itu form pindah memilih. Jadi mereka bisa melakukan pindah memilih. Catatan yang ketiga adalah yang bisa milih kan cuma warga Kota Semarang ya, kalau dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Kurang lebihnya begitu. Jadi sudah kita siapkan Mas Bay. Semoga nanti semua aspek-aspek tersebut bisa berjalan sesuai dengan regulasi dan sesuai dengan apa yang kita rencanakan, sehingga nantinya harapan kita adalah kita bisa menjadi bagian dari saksi sejarah di mana kota ini berusaha untuk bertahan, kota ini berusaha untuk tetap bisa menjalankan pesta demokrasi walaupun situasi di tengah pandemi, tapi kita bisa sama-sama menjadi saksi bahwa Indonesia dan khususnya Kota Semarang tetap berupaya untuk kemudian bisa mengawal pesta demokrasi. Baik. Gitu, Mas Bay. Oke, kalau begitu saya mau ke Pak Kod dulu begitu mengenai soal netralitas Polri sendiri ini seperti apa, Pak? Baik, netralitas Polri itu menjadi bagian yang utama dalam upaya kita bisa menciptakan, mendukung terciptanya situasi apa itu pelaksanaan pilkada berjalan dengan aman, kondusif. Karena kalau Polri tidak netral itu berpotensi menimbulkan suatu permasalahan. Makanya penekanan dari pimpinan, setiap anggota Polri dilarang. Ya, dilarang untuk melakukan foto selfie, kemudian foto dengan memberikan kode, kemudian salah lagi kampanye, mendeklarasikan gambar dan sebagainya. Ya, itu semuanya menjadi larangan kita dalam upaya kita betul-betul tekankan bahwa Polri harus netral. Ya, termasuk juga di tempat TPS, dimanapun dia melakukan pengamanan melekat kepada paslon, dengan harapan tidak ada tujuan lain bahwa pelaksanaan pilkada bisa berjalan dengan aman tertib. Tentunya tidak lepas dari peran Polri dalam upaya mendukung kegiatan, yaitu adalah netralitas Polri. Penekanan itu. Karena ini berhubung waktunya juga sudah hampir habis, mungkin terakhir untuk Prof Syamsul, ada yang mau ditambahkan sebagai penutup untuk sesi kali ini? Ya, kalau saya inginnya masyarakat harus senantiasa menggandeng atau melakukan networking terhadap satu sama lain ya, baik masyarakat, pemerintah gitu, dan menciptakan ruang-ruang publik untuk dialog, keterbukaan, bisa bercerita, bisa saling curhat satu sama lain di tengah pandemi ini. Karena memang ini sangat penting di tengah tekanan psikologis ya. Saya memahami betapa masyarakat ini kan dalam kesusahan yang begitu luar biasa. Ekonomi yang merosot ya. Kemudian banyak yang sakit, saudara-saudara kita yang banyak meninggal gitu. Tiap hari WA dan lain sebagainya itu kan memberitahu tentang kematian. Makanya mereka harus senantiasa bangkit kembali, bersatu ya, kemudian ngudoroso dan saling mencari solusi-solusi alternatif, terutama dalam mengatasi pandemi, ya kan. Di samping juga harus memperkuat persatuan kesatuan, menjaga stabilitas dan terutama mensukseskan adanya pilkada ini, karena kita tanpa pemimpin itu ya nothing gitu. Akan jadi bahaya nanti seperti itu ya, Prof? Malah bahaya ya. Betul. Dalam beragama juga begitu. Agama sangat mementingkan adanya pemimpin. Baik. Oleh karena itu sekali lagi, ayo kita bersatu padu dan melakukan perjumpaan pintu-pintu satu sama lain meskipun melalui online ya kan. Karena situasinya seperti ini, dan jangan banyak melakukan kerumunan. Dan kita bersama-sama memikirkan, mencari, paling tidak berdoa lah untuk kedamaian negara kita yang tercintai. Baik. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Baik. Agak meriang ini, jadi pembicaraannya terbata-bata. Tidak apa-apa, Prof. Semoga lekas sembuh ya, Prof. Syamsul. Ya. Amin, amin. Baik, kalau begitu saya mau ke Mas Nanda dulu, mungkin terakhir singkat yang akan disampaikan untuk Pilwakot 9 Desember mendatang. Baik, buat seluruh pendengar Sonora, Prof. Syamsul, doa kami dari sini semoga jenengan segera pulih dan selalu sehat, dan saya juga mendoakan untuk seluruh warga Kota Semarang dan warga Indonesia yang mendengarkan juga yang sedang sakit, semoga juga segera pulih, dan juga semoga bangsa ini segera pulih dan kita semua tetap bisa beraktivitas, bisa berkehidupan seperti normal kembali. Dan jangan lupa
beberapa hari lagi, 5 hari lagi ada sebuah perhelatan pesta demokrasi. Mari sama-sama kita datang ke TPS. Semuanya sudah disiapkan oleh KPU, baik itu logistik pemilu dan juga protokol kesehatan. Jadi tidak perlu khawatir, karena kita nanti di hari Rabu 9 Desember menjadi saksi bagaimana kemudian bangsa ini berusaha untuk mengawal pesta demokrasi. Demikian mungkin Mas Bayu bisa saya sampaikan. Baik. Terakhir mungkin Pak Kuat dari Bidhumas Polda ada yang mau disampaikan sebagai penutup untuk Ya, baik, terima kasih Mas Wahyu, Mas Nanda, Prof. Terima kasih bisa menemani kegiatan ini dalam rangka upaya bisa menyampaikan kepada masyarakat menjelang pelaksanaan pilkada. Tentunya kami sampaikan bahwa Polri sendiri besok pagi sudah melaksanakan pergeseran pasukan ke tempat wilayah pelaksanaan pilkada. Sedini mungkin kita berada di sana, dengan demikian personel itu bisa tahu persis lingkungan, dengan harapan bahwa nanti pelaksanaan pilkada betul-betul bisa terjamin dalam situasi yang aman kondusif. Karena berkaitan dengan prokes, tentunya semua personel sudah dilakukan tes swab. Ada terdapat reaktif, kata reaktif kan belum tentu butuh positif, namun demikian sudah diisolasi mandiri, dengan harapan betul-betul yang diterjunkan di kewilayahan adalah betul-betul anggota Polri yang sehat. Dengan demikian pelaksanaan pilkada pasca pun juga dalam keadaan juga aman, dengan tidak meninggalkan prokes. Nah, kemudian juga berkaitan masalah radikalisme ISIS tentunya menjadi perhatian kita bersama. Tentunya kita jangan terlena berkaitan seperti itu, kewaspadaan untuk menjaga lingkungan berkaitan dengan hal-hal yang bernuansa seperti itu. Kan di sana juga ada, di wilayah juga ada namanya Babin Kaptipmas, Babinsa, senantiasa bisa melaksanakan komunikasi dengan baik, sehingga dengan demikian sedini mungkin kita antisipasi. Benar apa kata Mas Nanda tadi, bahwa teknologi makin maju, informasi begitu cepat kita terima, ya kita setidaknya harus bijak dalam menerima informasi seperti itu. Tidak serta-merta, apalagi itu bersifat hasutan, bersifat dengan agitasi dan sebagainya. Sekiranya bisa dikoordinasikan, disampaikan kepada aparat yang ada di sana, Babin Kaptipmas, Babinsa, Pemerintah Desa, dengan harapan juga sedini mungkin kita juga tidak terpancing dengan adanya hal demikian. Kalau dengan kita cukup bisa bijaksana dalam menyikapi itu, insya Allah kita pun juga bagian dari upaya kita menciptakan situasi negara kita tercinta ini dalam keadaan aman dan kondusif, terlebih mendekati pilkada. Ini yang kami sampaikan Mas Bayu dalam kegiatan Pak talkshow sore hari ini. Tentunya kami ucapkan terima kasih, setidaknya informasi ini juga tersampaikan kepada masyarakat. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Kuat ya, untuk dari Bidhumas Polda, Mas Nanda selaku Ketua KPU Kota Semarang, dan juga Prof. Dr. Syamsul Ma'arif MAG selaku Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Jateng. Dan saya mengajak untuk seluruh masyarakat Kota Semarang, bahkan seluruh Indonesia, untuk menggunakan hak pilihnya nanti tanggal 9 Desember, tepatnya pada hari Rabu. Dan untuk di wilayah Kota Semarang sendiri kita akan bersama-sama untuk memilih wali kota dan juga wakil wali kota Semarang. Kalau begitu, terima kasih untuk kebersamaannya Sobat Sonora. Saya tutup untuk acara hari ini tentang talkshow cegah terjadinya teror oleh kelompok radikalisis pada Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Part of KG Radio Network.